warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sebelum masuk materi, kita hari ini akan belajar tentang bentuk pecahan. Ada yang tahu nggak sih apa bentuk pecahan? Sebelum masuk ke bentuk-bentuk pecahan nih, tahu nggak sih apa itu pecahan? Pecahan itu secara sederhana dikatakan bahwa merupakan suatu bilangan benda terhadap suatu bilangan tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pecahan itu ada dua macam, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apabila pembilang kurang dari atau sama dengan, itu disebut dengan pecahan murni. Dan apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, itu merupakan pecahan tidak murni. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran maupun pecahan tidak murni. Oke, baiklah, Ibu punya contoh soal nih. Jadi kita punya kue 8, lalu diambil oleh si Budi 3 kue. Jadi berapa potong kue kah yang diambil oleh si Budi? Dilihat dari contoh gambar tadi itu. Ada sebuah kue berbentuk lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Lalu yang berwarna kuning itu udah diambil oleh Budi. Ada berapa? 1, 2, 3. Jadi bagaimana bentuk pecahannya? Jadi bentuk pecahannya itu, pembilangnya itu adalah kue yang udah diambil oleh Budi yang berwarna kuning. 1, 2, 3. Terus penyebutnya itu adalah kue, total semua jumlah kue. Ada 8 bagian. Jadi bentuk pecahannya itu adalah 3/8. Jadi pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Yang selanjutnya Ibu punya soal lagi tuh, membedakan manakah pecahan murni dan tidak murni. Ingat gak tadi pecahan murni sama pecahan tidak murni itu apa? Pecahan murni apabila pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Dan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Coba bisa dilihat tuh. Kira-kira 7/5 pecahan tidak murni. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Terus pecahan murni, mengapa disebut pecahan murni tuh 10/21? Karena pembilangnya kurang daripada penyebut. Terus 21/11, mengapa disebut pecahan tidak murni? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Terus selanjutnya 11/45, pecahan murni, mengapa? Karena pembilang kurang daripada penyebut. Pecahan 21/14, pecahan tidak murni, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, atau bilangan pecahan yang lebih besar daripada 1. Jika angka pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan antara sebuah bilangan bulat dengan sebuah pecahan biasa. Menjadi pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa juga dengan cara berikut. Misal nih, pecahan campuran 1/2 terdiri atas bilangan 1 dan 1/2. Bilangan pecahannya itu diubah nih. Kira-kira jadi gimana ngubahnya? Ngubah 1/2 tadi, caranya itu sama dengan 2/2 ditambah 1/2. Jumlahkan pembilangnya tadi yang atas ya. Jadi 1/2 sama dengan 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Jadi hasilnya 3/2. Tadi bilangan pecahan campurannya itu 1/2. Sedangkan pecahan biasanya 3/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara ini nih. 1/2 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1.
penyebutnya 2, sama dengan 3/2. Itu bisa juga dengan cara yang satunya atau bisa juga dengan cara yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. 4,5, 1,4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal itu dapat diubah menjadi pecahan biasa loh. Nah, yang selanjutnya itu ada pecahan persen. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti itu ya, yang berarti per 100, 70%, 50%, 30%, 20%, dan 10% merupakan contoh penulisan persen. 70% juga merupakan bentuk pecahan. 70% dapat ditulis dan disederhanakan menjadi 7/10. Berapa persenkah 2/10? Jadi, lihat tuh, 2 dikali 10 atau 10 dikali 10. Jadi 20/100, 20%. Nah, kita masuk ke soal cerita nih. Sebuah karton dipotong menjadi 20 potongan. Kemudian, kedua potongan ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Jadi ada 2 warna nih. Tuliskan bentuk pecahan dari potongan karton warna kuning terhadap keseluruhan potongan kertas karton yang Anda miliki. Jadi kita gambarin seperti ini tuh. Gambar yang ada itu kan kita mempunyai 20 kertas karton tadi. Terus dibagi menjadi 2. Ada warna kuning, ada warna biru. Jadi dihitung tuh berapa kira-kira pecahannya. Yang warna kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang warna biru juga 10. Jadi pecahannya 10/20, 10/20. Tadi udah dapet tuh 10/20. Dari gambar yang tadi kita lihat tuh 10 potongan karton berwarna kuning dan 10 potongan karton berwarna biru. Bentuk pecahan dari karton kuning dan karton biru itu adalah 10/20 bentuk pecahannya. Tapi jika diperhatikan secara seksama, maka kita dapat menyadari bahwa sebenarnya setengah bagian karton berwarna kuning. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 1/2 karton kuning terhadap keseluruhan karton yang ada. Contohnya tuh seperti itu. Tuh, bentuk pecahan tadi kan 10/20. Pecahan sederhananya itu 10/20, jadi dibagi 10/10. Biar sama dengan 1/2. Jadi itu sederhana, bentuk yang paling sederhana dari pecahan karton yang 10/20 tadi. Baiklah, sekian yang bisa Ibu sampaikan nih kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar terus, semangat belajar. Terus jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata, baik dalam menjelaskan dari materi yang Ibu jelasin tadi. Semoga kalian dapat lebih paham. Oke, baiklah, Ibu akhiri sampai di sini dan mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.